Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kolam, yaitu ini ngabuburit, judulnya ngabuburit di kolam. Nah, sambil menunggu berbuka, saya ngabuburitnya di kolam sambil ngecek kolam, ngasih makan. Ini terlihat ikannya lapar. Nah, ini menghampiri tangan, ini menghampiri makanan. Saya ambil makanannya yang sudah saya campur dengan air atau dengan pipis. Wah, sangat bagus. Waktunya berbuka untuk ikan. Beberapa waktu yang lalu ini sebenarnya mau buat kolam gurame, tapi karena ada permintaan lele untuk bulan puasa, maka ini sementara saya isi lele dari hasil sortiran dari kolam beton yang sebelah. Ini juga ikan lele yang masih agak kecil untuk dibesarkan di sini biar besarnya merata. Nah, itu malu-malu karena tadi ini baru tak sortir, jadi agak malu-malu ikannya. Nah, lapar sekali kan, bisa kita lihat lapar sekali. Ini mau saya besarkan buat isi 8, satu beli isi 8. Karena permintaan pasar lebih minat di lele karena harganya terjangkau. Ini biasanya makanannya saya oplos dengan sisa-sisa makanan, baik seperti tahu agak yang selek itu agak sama tempe agak busuk. Ini juga lele, tapi itu sortiran yang masih kanak-kanak. Selanjutnya kita berpindah ke kolam sebelah. Ini merupakan hasil sortiran yang sudah dipesan langsung. Kebetulan saudara buka warung dan meminta untuk stok ikan lele. Ini stokan besok pagi sebanyak 3 kilo. Katanya mau rutin tiap hari minta stok ikan lele. Nah, ini juga ikan lele. Ini sortiran juga, ini hasil sortiran yang menengah sedang. Kalau yang tadi di bak itu ukuran kecil-kecil. Ini saya sortir yaitu biar dalam pembesarannya itu merata. Karena ikan lele itu sistem kanibal, umpama ada yang lebih besar itu nanti dia memakan yang lebih kecil. Nah, ini besok pagi ini diangkat untuk dijual. Ikan lele. Mari kita lihat lagi di kolam yang terakhir. Kalau ini beda, ini isinya gurame. Ini malu-malu, tidak bisa kita lihat karena dia pemalu. Kalau ada orang itu pasti ke bawah. Ikan gurame. Tapi ini jumlahnya cuma 4 ekor. Rencana sih mau saya tambah nanti kalau habis lebaran. Karena kalau pas lebaran ini harga ikan naik. Mending sih besok kalau sudah lebaran, kalau orang sudah mudik itu udah harus balik. Kalau sekarang di desa mahal lah, terutama bulan puasa lebaran itu mahal. Kandang ayam
yang ayam cuma buat konsumsi sendiri. Sisa saya kasihkan ke yang ikan sebelah aja. Ini karena masih dimikir dengan aja biar gak stres. Ini tadi soalnya baru disortir menjadi 3 kolam. Kalau kolam ini saya sortir, saya pilih-pilih yang besar, sedang, dan kecil. Yang kecil-kecil itu di bak mandi. Kita kembali lagi ke kolam 1. Kalau saya sebagai hiburan itu senangnya di kolam nila karena lucu dan ada ikan masnya sebagai hiburan melepas lelah. Ini sisanya saya kasihkan lele yang ukuran sedang. Ini baru aja saya isi tadi, baru hasil sortiran. Satu kolam dibagi menjadi satu kolam itu kan ukurannya campur. Ini tadi saya sortir, yang besar-besar saya gabungkan yang tadi di kolam biru. Ini ukuran sedang masuk sini, terus ukuran yang kecil masuk ke kolam ke bak mandi yang agak tanggung itu di kolam beton. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat. Ikannya saya campur, makanya dari sisa-sisa makanan seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau gurame itu full herbivora, itu istilahnya sapi air, ya, sebutannya sapi air karena makannya daun-daunan. Selain itu saya cek penyaringannya, ikannya ada masalah tidak. Minggu kemarin saya sampai lupa itu membersihkan, sampai ember yang satunya itu roboh ke sana dan pecah. Dan ini sementara saya pakai 2 ember saja untuk penyaringannya. Alhamdulillah airnya masih bersih. Asik kalau ngabuburit di kolam, rasanya sangat betah. Intinya dalam budidaya ikan apa saja itu ada 2 sebenarnya budidaya, yaitu budidaya air dan budidaya ikannya sendiri. Kalau air bagus, kandungan oksigennya bagus, ikannya makannya lahap dan ikannya cepat besar. Itu kuncinya ada di situ. Tapi seumpama sebaliknya, ikannya airnya kotor, mengandung amoniak, akan menjadi racun bagi ikan itu sendiri. Terutama ikan nila itu sangat rentan seumpama kena airnya rusak. Namun beda lagi dengan ikan lele. Ikan lele masih bisa hidup di air keruh. Kalau ikan nila itu kandungan oksigennya harus terpenuhi. Ciri-ciri ikan nila yang kekurangan oksigen itu biasanya itu cengap-cengap di atas permukaan air. Itu menandakan air rusak atau kandungan oksigennya tipis. Nah, itu berputar-putar. Itu kelebihan ikan kolam bundar, dia berputar-putar hingga pertumbuhannya itu cepat besar. Itu kolam bundar. Ini saya kasih pompa air. Nah, itu bisa kita lihat. Namun karena permintaan pasar di ikan nila di daerah saya itu agak menurun, kebanyakan memilih ke ikan lele, maka ini saya kurangi porsinya dalam memelihara ikan nila. Saya mau fokus ke ikan lele, namun tetap saya budidaya
Nah, bagi yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan tekan subscribe. Terima kasih, semoga ilmu yang saya kasihkan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.